Tema saya hari ini adalah menang atas kekhawatiran. Nah, saudaraku sekalian, sebelum kita mulai, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Dan saya ambil dari Matius pasal yang ke-6. Kita mulai dengan ayat ke-25 bagian A. Kemudian kita lanjutkan ke ayat ke-31 sampai 34. Oke, kalau Anda punya Alkitab, Anda bisa buka atau Anda lihat di screen. Dan Anda boleh catat. Matius 6:25 bagian A. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Kita lanjut ke ayat ke-31 sampai ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Saudaraku sekalian, dari firman Tuhan yang kita baca, dari 5 ayat yang kita baca, kita menemukan ada 4 ayat dengan kalimat yang berkata jangan khawatir. Nah, saudaraku sekalian, ini merupakan sebuah gambaran tentang betapa dominannya rasa khawatir itu di dalam hidup setiap orang. Nah, di sini juga memberitahu kepada kita bahwa ada banyak hal-hal di dalam kehidupan kita yang bisa menghadirkan dan menciptakan rasa khawatir di dalam kehidupan kita semua. Nah, saudaraku sekalian, kekhawatiran itu ada di dalam diri setiap orang. Artinya kekhawatiran itu ada di dalam diri semua manusia, ya. Dan saudaraku sekalian perlu tahu, Anda siap atau tidak? Diundang atau tidak? Anda sadar atau tidak? Itu kekhawatiran bisa datang di dalam hidup setiap daripada kita setiap saat. Hanya kita melihat bahwa tingkat atau frekuensi kekhawatiran yang datang dalam hidup setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang sedikit-sedikit dia khawatir, ada orang tidak. Ada orang gara-gara masalah kecil dia jadi khawatir. Ada yang masalah kecil nggak ada apa-apa. Dia tidak khawatir sama sekali. Saya berikan contoh, saudaraku sekalian. Ada orang ketika dia sakit perut langsung khawatir. Dia berkata, aduh, saya nggak pernah ngalamin nih sakit perut seperti ini. Aduh, kenapa ya? Jangan-jangan saya keracunan makanan. Atau jangan-jangan, waduh, ada bakteri yang jahat yang nggak benar. Atau mungkin dia berkata, wah, jangan-jangan saya kanker usus ini. Atau, waduh, jangan-jangan ini salah satu gejala COVID-19 dan lain sebagainya. Nah, saudaraku sekalian, ada orang yang sakit perut biasa-biasa aja, nggak pusing, nggak stres, nggak bingung. Atau saya berikan contoh lain, ada orang mungkin uangnya 1 juta hilang, mungkin diambil orang, mungkin ditipu orang, dia biasa-biasa aja. Tidak merasa bingung, tidak merasa khawatir dengan hilangnya uang 1 juta. Tetapi bagi orang tertentu, ketika 1 jutanya itu hilang, itu diambil orang atau ditipu orang, dia jadi kebingungan, dia jadi khawatir. Langsung, waduh, khawatirnya habis-habisan. Dan dia langsung menyanyikan ayat ke-31. Gua makan apa? Gua minum apa? Gua pakai apa? Nah, saudaraku sekalian, langsung gak bisa tidur, gak bisa makan, gak bisa minum. Dia bingung, khawatir, waduh,
duit saya hilang, gimana saya beli pulsa, gimana saya bayar cicilan, aduh gimana saya beli bensin dan lain sebagainya. Dia mulai khawatir. Nah saudaraku sekalian, perhatikan, ini memberitahu kepada kita bahwa kekhawatiran itu bisa dialami oleh setiap orang. Dan setiap orang yang mengalami kekhawatiran itu berbeda-beda reaksinya. Tetapi kenyataannya bahwa kekhawatiran itu pasti akan dialami oleh semua orang. Nah saudaraku sekalian, apabila setiap orang bisa mengalami kekhawatiran, maka kita perlu tahu bagaimana kita bisa menang atas kekhawatiran ini. Bagaimana kita bisa lepas dari kekhawatiran. Bagaimana kita benar-benar mampu menghadapi berbagai kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Nah, ada 3 hal yang saya mau berikan kepada Anda, di mana melalui 3 hal ini kita bisa belajar untuk menang atas kekhawatiran yang datang di dalam kehidupan kita. Yang pertama, tetapkan prioritas yang benar. Kita lihat di Matius pasal yang ke-6 ayat ke-31. Tetapkan prioritas yang benar, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Saudaraku sekalian, mana yang merupakan hal yang penting, hal yang utama atau pertama saat saudara bangun tidur? Nonton berita atau Anda berdoa? Cari handphone atau cari Tuhan? Ya, satu kenyataan yang tidak bisa dihindarkan. Hari ini handphone telah menjadi tuan dan Tuhan dari banyak orang. Kenapa saya berkata demikian? Ya, ada orang kalau dia di tangannya lagi nggak megang handphone, atau waktu dia keluar handphone ketinggalan, atau seharian ya dia ketinggalan handphonenya, waduh, dia jadi bingung. Ada orang ketika nggak pegang handphone, dia mungkin berjam-jam dia tidak pegang handphone, dia akan merasa, waduh, hidup ini terasa berat sekali, hidup ini terasa kosong, aduh, hidup ini seolah terisolasi. Kenapa? Karena tidak ada handphone. Atau dia merasa ada yang kurang di dalam hidup ini. Bayangkan saudaraku, tanpa Tuhan, ada banyak orang Kristen yang tidak berdoa, tidak cari Tuhan ketika dia bangun tidur, atau sepanjang hari dia mungkin tidak berdoa, tidak baca Alkitab, tidak datang dan bersekutu sama Tuhan, bersateduh. Dia biasa-biasa aja, tidak ada yang merasa kurang dalam kehidupannya. Tapi apabila handphone lupa dibawa, aduh, kayak sesuatu kurang dalam kehidupannya. Saudaraku sekalian, mari kita belajar. Kita perlu memperhatikan. Kalau kita tidak menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama kita, sebagai sumber dan pusat dari kehidupan kita, tetapi malah kita menempatkan hal atau perkara lain itu sebagai prioritas utama, sebagai sumber dan pusat hidup kita, saya mau katakan, sebaik apapun hal tersebut, seluar biasa apapun hal tersebut, sesempurna apapun hal tersebut, tetap perkara tersebut atau hal tersebut suatu hari nanti itu akan memberikan, itu akan menghadirkan kekhawatiran di dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena hal-hal yang ada di dalam dunia ini semuanya bersifat fana atau tidak kekal. Saya berikan contoh. Saudaraku sekalian, sebelum pandemi COVID-19 ini, mungkin saudara menempatkan usaha pekerjaan saudara itu sebagai prioritas utama dari kehidupan saudara, sebagai sumber, bahkan pusat daripada hidup saudara.
Karena saudara merasa usaha pekerjaan saudara itu bisa menjadi jaminan bagi saudara, bisa menjadi masa depan bagi hidup saudara, bisa menjadi tembok yang kuat di mana saudara merasa aman di baliknya. Atau usaha pekerjaan saudara itu merupakan sebuah jembatan yang besar di mana ya Anda bisa mencapai semua cita-cita dan keinginan saudara melalui usaha dan pekerjaan saudara. Saudaraku sekalian, mungkin Anda berpikir, waduh, dengan uang yang saya dapatkan dari usaha pekerjaan saya, maka saya bisa membeli apa saja yang saya ingin miliki. Saya bisa menikmati segala sesuatu yang saya mau nikmati. Atau saya bisa merasakan apapun yang saya bisa rasakan. Kondisi sekarang, karena masalah pandemi COVID-19 atau 19 ini, itu telah menyebabkan perekonomian secara umum, bahkan kemungkinan secara nasional itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak sekali orang usahanya itu merosot drastis. Income mereka atau pendapatan mereka itu stagnasi. Keuntungan mereka itu menjadi sangat minim. Bahkan ada yang tidak mempunyai keuntungan sama sekali karena tidak ada penjualan sama sekali. Ada banyak orang yang tidak mempunyai pemasukan. Dan saudaraku sekalian, dalam situasi seperti ini, apakah usaha pekerjaan saudara itu masih merupakan jaminan hidup saudara? Apakah dalam kondisi seperti ini, usaha pekerjaan saudara masih merupakan tembok yang kuat, jembatan besar bagi saudara? Apakah usaha pekerjaan saudara masih merupakan sebuah kebanggaan bagi saudara? Coba renungkan. Coba renungkan, apakah ini adalah keputusan yang benar? Saudara menjadikan usaha pekerjaan saudara sebagai prioritas utama di dalam kehidupan saudara. Kita jangan salah kaprah, jangan salah memutuskan apa yang seharusnya itu menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kebanyakan daripada kita, fokus hidup kita adalah pada apa yang saya makan, apa yang saya minum, dan apa yang saya pakai. Saudara bekerja dengan sangat keras, berjuang dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara membanting tulang siang dan malam. Demi apa? Demi mengejar sesuatu yang menurut saudara itu adalah prioritas utama saudara. Saya mau katakan semua yang kita kerjakan pada hari ini penting sekali. Yaitu setiap kita bekerja, dan dengan bekerja kita mempunyai penghasilan. Dengan penghasilan kita peroleh, kita bisa memenuhi berbagai kebutuhan hidup kita. Tetapi saudaraku sekalian, ada satu hal yang lebih penting yang tidak boleh kita lalai atau kita lupakan begitu aja, yaitu jati diri kita. Saudaraku sekalian, jati diri Anda yang sebenarnya itu apa? Nah, itu yang tidak boleh saudara lupakan. Saudara tidak boleh lalai dalam hal ini. Saudara harus mengerti siapa saudara yang sebenarnya. Saya katakan bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan. Karena setiap orang yang percaya dan telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia adalah anak-anak Allah. Haleluya. Nah saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, kita semua memang masih hidup di dalam dunia ini. Dan kehidupan kita itu tidak terlepas dari berbagai bentuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, prioritas kita itu berbeda. Prioritas kita itu berbeda. Prioritas kita itu bukan terletak pada apa yang ada di dalam dunia.
Bukan terletak kepada seberapa mewah makanan yang kita makan. Bukan terletak seberapa mahal minuman yang kita makan. Bukan terletak pada seberapa populer atau terkenal merek tas, merek baju, merek celana, dan lain sebagainya yang kita pakai. Kalau prioritas kita itu ada pada perkara-perkara duniawi atau yang bersifat duniawi, maka kita akan terbebani dan kita akan selalu dibelenggu oleh kekhawatiran. Kita akan khawatir, apa kata orang kalau saya tidak mempunyai barang seperti yang dia punyai? Apa kata orang kalau semua orang sudah punya tapi saya masih belum punya? Kita khawatir akan pandangan orang. Kita khawatir bagaimana orang berpikir tentang kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, jangan menaruh prioritas kita pada hal-hal yang bersifat duniawi. Sebagai orang Kristen, prioritas utama kita harus pada Tuhan. Harus pada Tuhan yang telah mati bagi kita di atas kayu salib, yang telah menebus segala salah dan dosa kita, yang telah menyelamatkan kita, serta yang merupakan sumber berkat, sumber pemulihan dan sumber pertolongan. Prioritas utama yang harus kita tetapkan di dalam kehidupan kita hari ini adalah bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bagaimana saya bisa beribadah dengan setia, bagaimana saya bisa melayani dengan maksimal, bagaimana saya bisa hidup benar di hadapan Tuhan, bagaimana saya bisa terus bertumbuh. Nah saudaraku sekalian, inilah prioritas-prioritas yang harus kita tetapkan di dalam kehidupan kita hari ini sebagai anak Tuhan. Saudaraku sekalian, apabila prioritas kita benar sebagai orang Kristen, maka saya katakan kita akan berada pada jalur yang benar. Kita akan berada di jalur berkat, jalur anugerah, jalur kasih karunia, jalur kemuliaan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, apabila Anda ingin menang atas kekhawatiran Anda, maka Anda harus menetapkan prioritas yang benar di dalam kehidupanmu. Amin. Hal yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk menang atas kekhawatiran dalam hidup saya? Hal yang kedua adalah kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita baca di Matius pasal ke-6 ayat ke-25 bagian A. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Lanjut ke Matius pasal 6 ayat ke-32 tapi bagian B. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Nah, saudaraku sekalian, saya tidak tahu seberapa banyak dari saudara yang menyadari bahwa Tuhan itu tahu semua yang saudara butuhkan dan perlukan di dalam keseharian hidup saudara. Tuhan tahu saudara perlu sayur dan daging untuk dimakan. Tuhan tahu saudara butuh sirup, butuh jus, butuh kopi, butuh air untuk diminum. Tuhan tahu saudara butuh tas, butuh baju, butuh celana, butuh emas, butuh gelang, butuh kalung, butuh berlian bahkan untuk dipakai. Firman Tuhan yang kita baca mengatakan bahwa Bapamu yang di sorga tahu saudara memerlukan semuanya itu. Nah kalau Tuhan sudah tahu bahwa kita memerlukan semuanya ini, seharusnya kita tidak perlu khawatir lagi. Amin saudaraku. Kita jangan khawatir lagi. Kita tidak perlu khawatir lagi apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Kita hanya perlu mempercayakan saja hidup kita kepada Tuhan. Apa maksudnya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Saya mengajak saudara untuk melihat dari dua segi, dua hal. Yang pertama yang dimaksud dengan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan adalah menyerahkan kehidupan kita seluruhnya itu kepada Tuhan. Penyerahan hidup kita ini di sini berbicara tentang
iman atau berhubungan erat dengan iman. Artinya ketika kita berkata, aku menyerahkan seluruh hidupku itu ke tangan kuasa Tuhan, maka kita harus benar-benar melakukannya. Jadi ketika kita sudah berkata kita menyerahkan, maka pada saat itu kita tidak khawatir. Kita tidak perlu khawatir. Kita jangan khawatir lagi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan di mana kita berserah, itu pasti akan memelihara, menjaga, dan merawat, serta menjamin kehidupan kita. Menyerahkan kita punya hidup secara keseluruhan, itu berbicara bahwa bukan kita yang berotoritas atas kehidupan kita. Saudaraku sekalian, banyak orang Kristen ya ketika mereka mau ya menyerahkan otoritas hidup kepada mereka kepada Tuhan, ya seringkali mereka berkata seperti ini, wah kalau ya menyerahkan otoritas kepada Tuhan, saya dengan senang hati akan melakukannya. Saya akan serahkan keluarga saya kepada Tuhan. Saya akan serahkan keluarga saya serahkan istri saya serahkan anak-anak saya. Saya siap untuk melakukannya. Kenapa? Udah kagak tahan, udah tidak tahan. Gua mah dengan rela aku serahkan istriku kepada Tuhan. Otoritas sepenuhnya serahkan. Kenapa? Gak tahan. Bawelnya gak kalah sama ikan koi. Atau waduh anak saya, kalau saya serahkan kepada Tuhan, wah saya mah senang sekali. Kenapa? Anak saya itu bandelnya, udah gak ketolongan. Gak bisa diatur, gak bisa dibilangin. Wah kalau serahkan mah saya senang hati, saya serahkan kepada Tuhan. Ya, lalu perusahaan saya, usaha pekerjaan saya, kalau saya serahkan kepada Tuhan, saya senang hati, saya lakukan. Saya mau lakukan dengan rela. Kenapa? Kalau Tuhan yang berotoritas, Tuhan tanggung jawab. Kalau usaha pekerjaan saya serahkan kepada Tuhan, ya Tuhan sendiri akan memimpin, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan jadikan sukses. Saya bisa serahkan. Keluarga saya pasti saya serahkan. Usaha pekerjaan saya pasti serahkan. Tetapi kalau soal keuangan, soal waktu saya, soal diri saya, ya biar saya atur aja, itu gak perlu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan cukup berotoritas atas istri, anak, dan keluarga. Tuhan hanya cukup berotoritas atas saya punya usaha, saya punya perusahaan, saya punya pabrik. Saudaraku sekalian, kalau sikap saudara dalam menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan seperti itu artinya saudara tidak menyerahkan seluruh otoritas saudara kepada Tuhan. Saudara tidak menyerahkan hidup saudara sepenuhnya itu kepada Tuhan. Kalau kita berkata bahwa kalau mempercayakan hidup itu adalah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka saudara harus menyerahkan kehidupan saudara di berbagai aspek hidup saudara kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang memimpin. Mulai dari keluarga saudara, mulai dari anak-anak saudara, mulai dari usaha pekerjaan, mulai dari keuangan saudara, mulai dari waktu saudara, mulai dari diri dan hidup saudara secara pribadi harus diserahkan kepada Tuhan dan saudara harus melakukan apapun yang sesuai dengan kebenaran daripada Tuhan. Menyerahkan kehidupan saudara kepada Tuhan itu artinya saudara mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, saudara datang kepada Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri saudara di hadapan Tuhan, serta saudara selalu mengikuti cara-cara Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam situasi seperti sekarang, mari saudaraku sekalian, kita belajar untuk benar-benar berserah kepada Tuhan. Bukan mengandalkan kepintaran dan kepandaian lagi, tapi kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua, maksud dari mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, yang kedua adalah percaya kepada apa kata Tuhan. Kita baca di Matius pasal 6 ayat 25 bagian A. Di sana firman Tuhan berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Hal yang sulit untuk kita hindarkan pada hari ini adalah membaca dan mendengar
berbagai berita yang ada setiap hari. Dan kita juga menemukan bahwa berbagai berita pada hari ini dengan mudah bisa kita dapatkan atau bisa kita akses. Bisa melalui TV, bisa melalui berbagai media sosial. Jadi sangat awam hari ini dan sangat mudah ketika kita mau mendapatkan sebuah berita. Tapi saudaraku sekalian, Anda perlu mengerti bahwa tidak semua berita yang kita dengar itu adalah berita yang baik dan berita yang benar. Banyak sekali berita yang beredar itu juga tidak begitu jelas. Tidak begitu jelas. Tapi dari begitu banyak berita yang orang sebut hoax atau tidak jelas atau tidak benar, masih ada banyak berita-berita yang benar. Nah, saudaraku sekalian, yang menjadi masalah sekarang adalah berita-berita yang kita dengar itu baik yang benar ataupun yang tidak benar. Apalagi berita-berita yang bersifat kekerasan. Nah, begitu kita mendengar berita tersebut, otomatis itu berita pasti akan mempengaruhi perasaan kita. Itu berita pasti akan mempengaruhi kita punya pikiran dan kita punya kehidupan. Saudaraku sekalian, ada banyak berita yang kemudian membuat kita menjadi khawatir, lalu takut, kemudian kita bimbang, dan kemudian kita resah. Hari ini, saya mau katakan, jangan dengar apa kata dunia. Jangan dengar apa kata berita. Kalau kita memutuskan untuk mempercayakan diri kita, hidup kita kepada Tuhan dengan percaya kepada apa kata Tuhan. Dalam kondisi sekarang ini, saudaraku sekalian, kita tahu bahwa pandemi 19 itu telah tersebar ke berbagai daerah, berbagai wilayah. Terlalu banyak berita-berita awal-awal, mungkin sebulan yang lalu, banyak berita yang menakutkan, membuat setiap orang hidup di dalam kekhawatiran. Jelas sekali, banyak orang khawatir tertular, khawatir terinfeksi, khawatir karena obatnya belum ketemu, vaksinnya belum ketemu. Apalagi yang punya riwayat sakit jantung, paru-paru, darah tinggi, gula, lebih khawatir. Kenapa? Apabila terinfeksi oleh COVID-19, maka mereka mendapat ancaman yang sangat berbahaya. Kita bersyukur, saudaraku sekalian. Kita bersyukur untuk apa? Untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam kondisi seperti sekarang, kita bersyukur. Kita harus mendengar, lebih sering mendengar apa kata Tuhan dibanding dengan apa kata berita. Sebab kekuatan kita itu datangnya dari Tuhan. Kekuatan kita itu datangnya dari firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu berkata jangan khawatir, kita tidak perlu khawatir. Karena kekhawatiran yang ada, yang datang dalam kehidupan kita itu tidak bisa mengubah kondisi dan tidak bisa mengubah keadaan kita. Kita perlu mengerti bahwa kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan kita itu tidak bisa melakukan apapun untuk kita. Tidak pernah bisa membantu, tidak pernah bisa menolong. Saya ajak saudara untuk baca satu bagian firman Tuhan. Saya ambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat ke-27. Firman Tuhan di sini berkata bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Saudaraku sekalian, satu hasta itu kurang lebih 18 inci atau sekitar 50-an sentimeter. Kalau 50-an sentimeter itu kurang lebih panjangnya seperti ini. Pendek sekali satu hasta. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa kekhawatiran itu benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Kekhawatiran tidak bisa mengubah usaha Anda. Kekhawatiran tidak bisa mengubah kondisi Anda yang sulit sekarang.
Kekhawatiran Anda tidak bisa menyembuhkan Anda, tidak bisa memulihkan Anda. Amin. Oleh sebab itu, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, jangan khawatir, mari, jangan khawatir. Jangan khawatir. Jadi saudaraku sekalian perhatikan, di dalam Alkitab ada banyak sekali perkataan-perkataan Tuhan yang diberikan kepada kita, yang menghasilkan kekuatan bagi kita untuk menjadi seorang pemenang. Banyak, saya berikan contoh yang lain saudaraku. Di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-19, Filipi pasal yang keempat ayat ke-19 dikatakan seperti ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Satu lagi, Yesaya 41 ayat ke-10. Yesaya 41 ayat ke-10, firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Dan saudaraku sekalian, ini firman Tuhan, ini perkata Tuhan. Oleh sebab itu, kalau Anda akan mempercayakan seluruh kehidupan Anda kepada Tuhan, maka Anda harus dengar apa kata Tuhan. Apabila saudara mau menang atas kekhawatiran di dalam kehidupan saudara, maka saudara harus percaya pada apa kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata jangan takut kita. Kalau Tuhan berkata jangan bimbang kita. Percaya pada apa kata Tuhan, dan saudara pasti akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saudara. Yang ketiga, apa yang harus saya lakukan untuk menang atas kekhawatiran di dalam hidup saya? Yang ketiga, hidup dalam kehendak Tuhan. Kita baca Matius pasal yang ke-6 ayat ke-33. Matius 6:33, firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Salah satu faktor yang membuat banyak sekali orang Kristen itu hidup di dalam kekhawatiran, terbelenggu oleh kekhawatiran, karena mereka hidup berdasarkan kehendak mereka sendiri. Mereka hidup menurut apa yang mereka pandang baik, mereka pikir baik, yang mereka rasa baik. Semua yang kita pikir baik, semua yang menurut kita baik, belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak kita itu sangat berbeda dengan kehendak Tuhan. Sebab kehendak kita itu dibangun berdasarkan keinginan daging. Dan kita tahu bahwa keinginan daging itu bersifat fana atau sementara. Oleh sebab itu kita menemukan bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, lalu kita berusaha untuk mendapatkan dan memilikinya, tapi setelah ada yang baru, maka kita berusaha untuk mendapatkan yang baru, memiliki yang baru. Saudara harus mengerti bahwa segala sesuatu yang berasal dari keinginan daging itu tidak pernah bisa memuaskan keinginan diri kita dan tidak pernah bisa memberi kepuasan abadi. Beda dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu merupakan sebuah pernyataan kasih dan kuasa Allah yang bersifat kekal bagi setiap dari kita. Kalau Tuhan berkata bahwa Dia mengasihi kita, maka sampai selama-lamanya Tuhan akan mengasihi kita. Walau kita tidak mengasihi Dia, walau kita tidak setia, Tuhan tetap akan mengasihi kita. Karena kasih daripada Dia, yang merupakan kehendak daripada Dia, itu kekal adanya. Ketidaksetiaan kita itu tidak pernah akan mengubah dan merubah kasih-Nya kepada kita. Kita tidak mengasihi kita, hati kita yang tidak mengasihi kita, tetap tidak bisa merubah kasih Allah kepada kita.
Tidak pernah bisa merubah kehendak Allah atas kehidupan kita. Karena kehendaknya itu bersifat kekal. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita penting sekali perlu mengerti apa itu kehendak Tuhan, lalu kita belajar hidup di dalam kehendak Tuhan itu sendiri. Saudaraku sekalian, ini merupakan hal yang sangat hakiki bagi kita sebagai orang percaya atau orang Kristen. Nah, untuk bisa hidup di dalam kehendak Tuhan, saudara perlu mengerti apa yang dimaksud dengan kehendak Tuhan. Kita kembali kepada ayat di Matius pasal 6 ayat 33, tapi bagian A atau bagian atasnya. Di sana dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat ini secara prinsip memberitahukan kepada kita apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang Kristen. Apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang percaya. Nah, saudaraku sekalian, dengan kata lain, bahwa inilah kehendak Tuhan bagi kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kehendak Allah? Mungkin secara gamblang, ya saya akan sampaikan bahwa kehendak Allah itu adalah hal yang Tuhan ingin atau mau Anda lakukan dan jalani di dalam kehidupan Anda dengan penuh ketaatan. Saudaraku sekalian, dasar dari kehendak Tuhan atas kehidupan kita adalah segala sesuatu yang telah Tuhan rancang, yang telah Tuhan sediakan, yang telah Tuhan tetapkan untuk kita. Tuhan telah merancang dan menyediakan sebuah kehidupan yang baik, sebuah kehidupan yang indah, sebuah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, sebuah kehidupan yang terjamin, sebuah kehidupan yang penuh dengan arti dan sebuah kehidupan yang berkecukupan. Itulah sebuah kehidupan yang telah Allah sediakan. Itulah yang Allah kehendaki ya untuk Dia berikan kepada kita. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Nah, saudaraku sekalian, bagaimana hidup di dalam kehendak Tuhan? Kalau kita tahu Tuhan punya kehendak itu luar biasa dan Tuhan mau kita hidup di dalam kehendak Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana kita hidup di dalam kehendak Tuhan? Untuk bisa hidup di dalam kehendak Tuhan, maka kita perlu membangun sebuah hubungan yang senantiasa terkoneksi atau terhubung, terikat dengan Tuhan yang disebut dengan persekutuan. Persekutuan itu adalah sebuah aktivitas yang rutin yang kita lakukan dan jalani setiap hari bersama dengan Tuhan. Sebuah aktivitas rutin. Nah, ini yang Anda perlu mengerti dengan baik. Saudaraku sekalian, persekutuan itu berasal dari kata Yunani yaitu koinonia yang terbentuk dari kata dasar koinos yang punya arti lazim, awam atau ya yang berkaitan dengan sebuah kebersamaan. Nah, selain itu ada kata lain yang menjadi ya kata dasar terbentuknya kata koinonia yang memberi arti persekutuan. Yang pertama itu adalah koinonos yang berarti sekutu atau kawan sekerja. Yang kedua adalah alelos yang berarti satu dengan yang lain. Artinya pengertiannya lebih jelas adalah sebuah hubungan timbal balik. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa persekutuan itu adalah sebuah hal yang harus kita lakukan setiap hari secara rutin dan itu sifatnya timbal balik. Timbal balik. Saya katakan, kalau saudara tidak pernah memiliki hubungan atau tidak pernah memiliki sebuah persekutuan yang rutin dan dekat dengan Tuhan, maka saudara akan sulit sekali mengerti apa kehendak Tuhan bagi saudara. Kalau saudara hanya mengandalkan 1 minggu ke gereja atau ya 2-3 kali seminggu Anda ke gereja dan beribadah atau mendekatkan diri Anda kepada Tuhan, sisanya tidak. Saya katakan saudara akan sulit sekali mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara.
Nah, kalau saudara tidak mengerti, tidak tahu apa itu kehendak Tuhan, bagaimana saudara bisa hidup di dalam kehendak Tuhan? Bagaimana saudara bisa tahu kehidupan seperti apa yang Tuhan ingin saudara hidupi atau jalani atau Tuhan sediakan bagi saudara? Oleh sebab itu, ya tidak heran saudara selalu hidup di dalam kehendak saudara sendiri karena tidak tahu apa kehendak Tuhan untuk saudara. Akibatnya ketika saudara hidup dalam kehendak saudara sendiri, saudara sering merasa ini salah, itu salah. Usaha ini gagal, usaha itu gagal. Invest sana rugi, invest sini rugi. Target selalu tidak tercapai. Istri sulit sehati, apalagi sevisi. Anak-anak tidak pernah bisa diatur, suka berontak. Sering sakit, keluar masuk rumah sakit, bahkan rumah sakit seperti rumah kedua saja. Saudaraku sekalian, bukan hanya itu. Ketika kita hidup berdasarkan kehendak kita sendiri dan kita mengandalkan kehendak kita sendiri, kita akan sering kali mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita, usaha kita, pekerjaan kita. Ada banyak mengalami pemasukan atau income yang tidak ada, omset yang selalu menurun, kemudian pendapatan tidak lancar. Yang lancar dalam kehidupan kita itu biaya aja, ya. Nah, hidup saudara penuhi kekhawatiran. Khawatir, kalau sakit bagaimana? Khawatir, kalau tidak bisa bayar cicilan bagaimana? Khawatir, kalau tidak bisa bayar uang sekolah anak bagaimana? Khawatir, kalau tidak bisa bayar gaji karyawan bagaimana? Atau khawatir, kalau dipecat bagaimana? Kalau bangkrut bagaimana? Saudaraku sekalian, ketika kita mulai hidup di dalam sebuah kekhawatiran, maka kekhawatiran kita akan menghasilkan kekhawatiran yang lain. Ini suatu kehidupan yang sangat tidak menyenangkan. Saya tidak tahu apakah saudara memilih hidup seperti ini. Kalau saya tidak akan memilih kehidupan seperti ini. Oleh sebab itu, mari temukan apa yang Tuhan kehendaki bagi saudara di dalam kehidupan saudara sekarang ini. Temukan, cari. Kenapa Tuhan memberikan saya talenta atau karunia seperti ini? Kenapa Tuhan menitipkan saya harta atau memberikan saya uang yang banyak? Temukan bagaimana Tuhan mau saudara mengelola keuangan saudara. Temukan apa yang Tuhan mau saudara lakukan dengan kehidupan saudara sekarang. Itu penting sekali. Itu penting sekali. Saudaraku sekalian, mari sadari apa kehendak Tuhan atas saudara dan hiduplah di dalam kehendak Tuhan tersebut dengan sungguh-sungguh. Saya katakan dengan demikian, saudara pasti menang atas pergumulan, menang atas kekhawatiran yang membelenggu saudara. Kita tahu bahwa kekhawatiran adalah suatu hal yang selalu ada di dalam kehidupan setiap orang. Oleh sebab itu, mari kalau saudara mau menang atas kekhawatiran, hiduplah dalam kehendak Tuhan. Hiduplah dalam apa yang Allah kehendaki engkau perbuat, engkau lakukan di hadapannya. Karena ketika kita melakukan dan hidup dalam kehendak Tuhan, saya percaya sukacita daripada Tuhan akan ada pada kita. Damai daripada Tuhan akan ada pada kita. Kekuatan daripada Tuhan akan ada pada kita. Berkat daripada Tuhan akan ada di dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai, dipenuhi dengan berkat Tuhan, maka kekhawatiran tidak ada di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita akhiri firman Tuhan.